semuanya, perkenalkan nama saya Lafri Ivana Nufalianauk dengan NIM 2401030080 dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana menganalisis capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP adalah acuan penting dalam mendesain tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Memahami CP membantu siswa untuk mencapai target belajar secara efektif. Yang berikut menurunkan tujuan pembelajaran. Pertama, kita harus menganalisis capaian pembelajaran. Menganalisis capaian pembelajaran adalah langkah awal untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, memudahkan siswa memahami dan mencapai standar yang diharapkan. Yang kedua, penyusunan TP yang spesifik. TP yang jelas dan dapat diukur harus dirumuskan berdasarkan analisis TP. Siswa memiliki tujuan yang terarah dan dapat dinilai untuk keberhasilan pembelajaran mereka. Yang berikut, membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pertama, kita harus mengetahui apa itu ATP. Nah, alur tujuan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan ATP adalah kerangka kerja yang membantu menyusun urutan pembelajaran dari TP. ATP memberikan panduan sistematis sehingga siswa dapat memahami materi secara bertahap. Yang kedua, menyusun ATP. Dalam menyusun ATP, langkah-langkah praktis perlu dilakukan, mulai dari merancang kegiatan pembelajaran hingga penilaian. Hal ini memastikan pembelajaran berjalan efektif dan terstruktur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang berikut, contoh penerapan menurunkan ATP dari CP. Di sini saya akan menjelaskan dari ATP yang sudah saya buat. Nah, di sini mata pelajaran yang saya pilih adalah matematika fase F, yaitu untuk sekolah menengah atas. Nah, di sini ada ruang lingkup setiap elemen. Di sini ada 4 elemen, yaitu yang pertama bilangan, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri, dan yang keempat analisis data dan peluang. Yang berikut, di sini ada capaian pembelajaran umum. Nah, capaian pembelajaran umum ini didapat dari Kemendikbud yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini juga ada capaian pembelajaran setiap elemen. Untuk capaian pembelajaran setiap elemen ini juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menguraikan tujuan pembelajaran, kita harus melihat dari KKO yang ada pada setiap elemen. Nah, di sini untuk elemen bilangan yang sudah saya warnai yaitu KKO-nya, sehingga tujuan pembelajarannya diturunkan dengan KKO yang ada pada elemennya. Dan untuk alur tujuan pembelajarannya itu sama dengan tujuan pembelajaran, namun lebih disingkat sehingga lebih mudah dipahami. Nah, untuk elemen aljabar, elemen geometri, dan analisis data dan peluang dilakukan hal yang sama seperti elemen bilangan. Kesimpulannya yaitu analisis CP, TP, dan ATP sangat penting untuk memahami tujuan pembelajaran. Dengan cara ini,
siswa dapat lebih fokus dan efektif dalam belajar matematika fase F. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.